Oke, kita kasih Roma 16 Alkitab nomor Sabda. 7. Oke. Jadi posisi orang yang disalib itu sama posisinya dengan Paulus. Kristus palsu. Secara Paham kau? eksplisit kata. Anda bisa Berapa? menangis. Tunggu dulu. Roma 16. Kuliah. Berapa? Roma 16 nomor 7. Roma 16 nomor 7. Secara Makasih eksplisit. ya. Nangis kau di sini. Sekarang kau nangis deh. kupermalukan saatmu ini. Ini Kupermalukan hari kau. sialmu Kau lihat ini. ini. Hari sialmu. Hari sialmu. Salam Ini kepada hari sialmu. Yunais, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dibicarakan bersama-sama aku, Alkitab yaitu Sabda, orang-orang yang besarin, terpandang di besarin. antara para rasul, ya, dan yang telah menjadi Ya. Kristen sebelum aku. Di mana Paulus disebut sebagai Kristus di sini? Kristen di situ bahasa Yunaninya apa? Kristen. Kristen artinya Mulai Kristus. kupermalukan kau. Kupermalukan. Woi, Mana? tidak Coba Paulus Kristen itu bahasa Yunaninya apa? Kristus. Aduh. Bahasa Yunaninya Kristen di situ apa? Kristianos. Kristos. Kristianos. Bukan, Bro. Bukan. Sekarang kamu bisa bedakan. Kristianos. Kamu Ini bisa Kristus, bedakan. Kristus, Kamu- Kristus. Saya tanya kamu. Sekarang coba Oke. kamu dengar. Saya tanya kamu. Apa perbedaan dan definisi Kristen dan pengikut Kristus? Kupermalukan kau. Diam kau. Diam. Nah, kau jawab diam kau. Kau yang diam. Kau yang diam. Kau yang diam. Saya itu teks Yunaninya Gunda. Kan Paulus itu ngaku Kristus. Saya tanya. Apa Kau perbedaan Kristen dengan kupermalukan pengikut Paulus Kristus? itu ngaku Kristus. Apa perbedaan Kristus Tidak ada dengan kata Kristen di situ. Tidak ada kata Kristus di Tidak situ. ada kata Kristen gimana? Woi, Kristus Gurunda. Yang Kristus. ada adalah Kristus. Apa ini? Itu. Tuh, Woi, Kristus. Wah, Itu terjemahan salah, Toyo. Kristus. Yang Bukan benar Kristianos, adalah Kristus. Kamu. Wah. Hei, itu terjemahan Terlalu yang gampang, salah. Cuma. Boleh saya Terjemahan yang benar adalah Kristus. Paulus mengaku Saya tanya Kristus. kamu. Jedar. Saya tanya kamu. Ketepak. Boleh saya jawab? Roma 16 nomor 7 Paulus Boleh mengaku saya jawab? Kristus. Silakan. Boleh saya jawab? Oke. Silakan. Kamu bisa bedakan pengikut Kristus dengan Kristus gak? Bisa dong. Apa pengikut Kristus dengan Kristus? Pengikut Kristus itu Kristus, Kristen. Sedangkan kalau Kristus itu adalah orang yang diurapi, Oke. Kristus. Sementara Kristen orang yang mengikuti Kristus. Sedangkan original teks Roma 16 Siapa yang nomor 7 mengurapi itu bukan Kristus? Kristen. Siapa yang bukan mengurapi Kristen. Kristus? Paulus itu mengaku Kristus. Siapa yang Kau mengurapi jangan Kristus? kemana-mana. Ya. Kenapa kau kemana-mana? Siapa yang mengurapi Kristus? Nih, kau Saya perhatikan nggak Goldian kemana-mana. nih. Saya ingin ajar kamu. Saya ingin sekolahkan kamu. Perhatikan Siapa nih yang Goldian. mengurapi Kristus? Dinda. Oke, Gurunda. Kenapa memanjang Kamu begini? diskusi dengan saya, jangan Goldian. Gini. Coba. Ini kau lihat Oke. data nih. Kau lihat data orang cuma kau orang perhatikan bodoh, baik-baik cuma orang dengan bodoh, saya, orang cuma tolol. dengan saya Nih, baik-baik. nih. Jangan kemana-mana Coba cuma dengan saya. baca. Dinda Goldian terjemahan Kamu baru. dengan Oke. saya berani atau tidak cuma? Salam Ini kepada kau baca. menjawab Ini kau kenapa baca. dia Ini nggak kau bisa baca. Ini kau baca. Ini kau baca. Diem dulu. Ya, aku bacain Ini kau baca. Bibelmu. Ini kau baca. Salam kepada Yesus satu dengan saya. gua ngebacain doang. Oke. Dibacakan ini, Dek. Kau bacakan ini, Dek. Ini, Dek. Oke. Ini, Dek. Orang Silakan. dongo, bodoh, tolol. Salam Ini. kepada Kamu yang Androkinus. karena apa? Kamu nggak ngerti Ini, bedanya nih. Kristus dengan Diam RK ya. Diam dulu, Salam diam, kepada diam dulu, Andronikus dan Junias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang Diam yang dulu, terpandang dongok, di dongok. antara para rasul-rasul kamu yang dongok. dan yang telah Kamu yang dongok. menjadi Jangan Kristen sebelum aku. Buka masker. Kristen, dengar. Dan yang telah menjadi Kristen. Pertanyaankan saya. maskermu Kata itu. Kristen di sini, dengar. Kata Kristen di sini original teksnya menggunakan kata apa? Jawab. Semuanya Kristus Gurunda. Kata Cuma Kristen di di TB sini. doang Kristen. Semuanya Kristus ya. Saya tidak tanya. Saya tidak tanya Goldian. Saya tanya RK ini si bodoh ini. Kata Kristen di sini Kamu original yang bodoh, teksnya apa? kamu yang on nggak sekolah. Saya ulang lagi, ini ketiga kalinya. Kata Kristen di sini original teksnya apa? Kristianos. Apa? Kristianos. Kita Kamu buktikan. bisa bedakan Kristus dengan Kita kamu bisa buktikan. bedakan Kristus dengan Kita buktikan kita buktikan. apakah Saya buka Kristianos atau Kristus? Saya buka Latin. Oke. Saya buka Latin ya. Oke. Buka Dinda Goldian yang tadi. Buka Dinda yang tadi. Oke. Kata Kristen tekan angka berapa? Gampang itu. Angka Kenapa ini kemana-mana ya? Gurunda. Tinggal ke bawah, Dek. Tinggal ke bawah, Dek. Oke. Tinggal ke bawah. Buka baik-baik. Buka baik-baik di Bible Hook-nya. Tinggal ke bawah, Dek.
Buka baik-baik di Babel Hub. Ang- Jangan ikut mau kamu buka di Babel Hub-nya. Buka di Babel Hub-nya. Nah, angkanya mana kata Kristen itu? Ini, Jangan, ini. kata Kristen Jangan, tadi. jangan. Kamu Nah, jangan tuh. bohong. Tuh, Kamu tuh. bohong. Kamu Tuh, bohong. tuh, tuh. Tuh. Buka Tinggal Bible diklik. Hub-nya. Tinggal diklik ini. Kristus tinggal Gurunda. Tinggal diklik. Woi, Kamu Kristus. Itu konkordasi. Woi. Itu konkordasi. Wih, Kristus. Pelafalan Kristus. Itu Weh. Kristen. Itu konkordasi Juma. Kamu Kristus. bohong. Konkordasi. Di mana ada konkordasi dalam Yunani itu? Itu Roma 16 ayat 7 ya. jelas Kristus. Jedar. Mate konerka. Pembohongnya Malu. luar biasa. Mate konerka. Malu. Apa? Malu apanya? Nggak malu Malunya. saya. Saya Ternyata nggak malu. Paulus Karena itu apa? Kamu Kristus. memecat itu konkordasinya. Ternyata Paulus itu Kristus. Hei. Ternyata Paulus itu Sekarang Kristus. kalau Paulus loh. adalah Kristus, Kamu nggak kan? malu? Mulai diakui. Nggak, dasar kata Kristus artinya apa? Mulai diakuinya udah selesai kita Kristus apa? sudah selesai. Saya Tadi tanya, di dasar awal Kristus kau apa? berkata, emang kenapa? Mana buktinya kalau Paulus Kamu itu jawab, Kristus? Kristus artinya Saya sudah apa? buktikan. Setelah saya buktikan bahwa ternyata Paulus mengaku Kristus, Kristus kamu artinya bertanya apa? apa? Emang kenapa kalau Paulus itu Kristus artinya apa? Saya tanya, Kristus Emang artinya kenapa apa? nggak gitu? Ujung-ujungnya Kristus artinya Karena kamu apa? nggak mau jawab pertanyaan Artinya saya. apa? Ingat. Nggak, Itu saya tanya adalah sekarang cuma. Kristus. Enggak. Ya. Kembali kepada permasalahan. Kamu lihat Kembali kepada permasalahan interlinear. Saya tadi. jawab. Kembali pada kepada permasalahan. Dengar. Lihat interlinear. Dengar. Jangan Lihat interlinear. dikembalikan. Kamu mau dengar? Saya mau jawab nih. Mau dengar, saya Biarkan jawab. aja. Tampilkan terus itu. Sekarang Menyambut kembali menyapa kepada manusia pertanyaan kemenangan kita. adalah seorang Kristen Yahudi, Junais ya. Dengar. Ini Kristen Yahudi ya. Dengar. Dia sanak saudara Dengar. Paulus Dengar. bahwa nama mereka Dengar. maka dari itu Dengar. dengan seorang kerabat relatif Dengar. sama tangan siapapun Dengar. itu memiliki tanda Pertanyaan penting saya. padanya oleh dengan Pertanyaan saya. dengan cuma dengan saya dulu dong. Ketika Yesus ini Jawab, nggak ada, sabar dulu, saya perlu. punya hak menjawab Nggak dong. perlu, ngapain, Saya punya hak ngapain? menjawab dong. Ular dibiarkan bicara ngapain? Dengarkan saya. Oh, Saya berarti mau saya tarik juga kesimpulan. nganggap kamu ular, kamu nggak pantas. Saya mau narik kesimpulan. Nah, dengar nih omongan kamu sendiri. Dengarkan. Ini saya mau Dengar narik omongan kesimpulan. Atas kemenanganmu oleh karena kelicikan kalian di Komal Superboy. Kan? Pertanyaan saya waktu itu adalah sejak kapan Yesus itu Kristus? Ya, Malu kan? Saya katakan Malu kan? berdasarkan Malu Lukas kan? 2 nomor 11 Malu kan? Oh, Yesus yang perkasa itu menjadi Muhammad, Kristus katanya. Malu dari kan? sejak lahir. Berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Ketika Kristus ini lahir dan dewasa, beliau mengajar, waspadalah kepada Kristus palsu. Ternyata ada Kristus palsu dilantik di atas salib. Satu. Kemudian kamu ingin mempelintir kemudian Boleh kisah saya pasal jawab? 2 nomor. Sabar dulu. Boleh saya jawab? Sabar. Ini kesimpulan saya. Ya, bukan kamu nggak perlu Oke. menyimpulkan Alkitab. Oh, harus dong. Karena Siapa kamu waktu itu yang menyimpulkan Alkitab? Siapa kamu dimenangkan menyimpulkan dengan Alkitab? cara tipu-tipu. Karena kamu memang Saatnya waktu saya itu. umumkan di depan umum, di depan publik bahwa sebenarnya Karena pada itu saat cuman itu kamu nggak perlu menang ngomong di itu depan cuman publik. Pada saat itu tipu-tipu. memang kamu on saat itu. Saya ditanya, Suma, apakah kamu setuju bahwa anak Maria itu Kristus? Ya, saya setuju dong. Karena memang dia lahir dan terus sudah yang Kristus. disalibkan itu anak Maria atau anak siapa? Yang saya pertanyakan adalah Yang disalibkan anak Maria atau anak siapa? Kalau Yesus itu Nggak mau sudah Kristus jawab dari dia. sejak lahir, Karena tidak ada jawaban. lalu anak siapa yang nanti Kristus setelah penyaliban? Jadi yang disalibkan itu anak siapa? Itu pertanyaan saya. Kamu jawab, saya udah jawab Yesus. Itu Anak Maria. pertanyaan saya. Saya Itu sudah pertanyaan jawab, saya. anak Maria. Menurut kamu siapa? Tidak mungkin anak Maria, Jadi karena anak siapa? Maria
Karena anak Jadi siapa? Maria Jadi sudah siapa? Jadi siapa? Jadi Kristus, siapa? Jadi siapa? dari Kristus, sudah Kristus dari sejak lahir. Jadi siapa namanya yang disalibkan itu? Itu Anak siapa? PR kamu. Itu PR kamu, karena kamu yang masih ternyata, dengar, ternyata banyak Kristus selain Yesus. Ternyata Paulus itu tadi kita PR sudah buktikan. kamu. Bukan. Paulus sudah kita buktikan. Ternyata Paulus itu Kristus. Di Oke? dalam letterlek, lihat ini, di dalam literal linear ya, Yesus diurapi Mesias Kristus, bukan Paulus, Ya, tetapi itu Yesus. interlinear. Itu interlinear. Yang Oh, saya betul dong. tanya Ini itu kan bahasa Yunani. original Di sini teksnya, bukan mengacukan Kristus. interlinearnya yang saya tanya. Artinya di sini maksudnya apa? Kau perhatikan baik-baik. No. Kau perhatikan baik-baik. Kau perhatikan baik-baik. No. Di dalam ya, kau perhatikan baik-baik. Inilah Artinya, teman-teman, saya cuma ingin orang yang mengatakan berada kepada di dalam semuanya, Kristus, orang RK yang berada itu dalam Kristus hanya itu apa adalah ya? yang Bagi saya pribadi itu yang hanya diurapi. kencing kodok. Ini jawab. Tidak ada ilmunya sama sekali. Dia cuma jago framing, jago Ternyata silat kamu nggak ada lidah, ilmunya juga. jago muter-muter. Di hadapan gitu saya ya kan kamu ya, nggak ada teman-teman. ilmunya. Dan saya sudah membuktikan Kamu bahwa nggak ada betapa ilmunya, sulitnya Juma. dia, betapa sulitnya dia Betapa jujur untuk sulitnya memang mengakui kau hadapi tentang saya, itu kisah betul para rasul 2 kenyataannya. nomor 3. dulu mau tahu dengan sombongnya. Memang betapa Mari kita sulitnya diskusi kau di menghadapi Filipina saya, kata dia kan. Juma. Mari kita diskusi di Filipina. Boleh saya Di jawab? Filipina kita diskusi kata Boleh dia. saya Di jawab luar Roma negeri. 16 ayat 7? Saya jawab tantangannya kan. Saya jawab Boleh tantangannya. saya jawab Roma Jangan di 16 ayat 7 Filipina cuma? deh. Saya datang ke kampungmu. Goldian, kamu sebagai Saya moderator boleh datang kasih ke kesempatan saya rumahmu. Saya naik di ruang tamumu. Juma. Dia nggak tanggapi Goldian. lagi. Padahal Saya dia tanya bikin kamu, tantangan. Mau Kamu lucu sebagai tantangannya. moderator, Udah. boleh Kamu kasih di mute. kesempatan Di saya mute. bicara? Di mute aja ngapain? takut. Ngapain Mulai kau nggak ada takut. ilmu? Mulai takut. Enggak usah. Mulai Kamu takut. bukan Mulai mute kelas saya, saya, mulai Dik. takut. Kamu bukan kelas saya. Di mute aja. Kelas saya itu Di mute aja, Kamu di mute aja atau kalau perlu enja aja ke sini, turunkan aja. Enggak ada gunanya ilmunya orang ini, enggak ada. Cuma kamu itu nggak Diturunin sekolah. aja, enggak Kamu bukan diturunkan. kelas saya sebenarnya. Kamu Buang bukan aja, sekolah. buang. Nggak ada ilmu. Jadi gini teman-teman sekalian, si anak kucing ini saking apa emosinya dia ingin mengalahkan Bang Zuma kan ya. Dia bikin PT, dipikir Bang Zuma tidak akan tanggapi kan gitu. Mari kita diskusi di luar negeri Zuma. Kita diskusi di mana kata dia? Kita diskusi di Filipina gitu kan ya. Atau kalau kau takut ke Filipina, kita tandang katanya. Saya datang ke Makassar, kamu datang ke NTT, kamu baru habis itu saya datang ke Makassar. Ku bilang apa-apaan kayak begitu. Saya jawab PT-nya teman-teman. Ku bilang apa? Kau nggak usah ke Makassar, nggak usah juga ke Filipina. Saya Bang Zuma datang ke tempatmu. Tapi tidak ada jawaban. Sama sekali nggak ada jawaban teman-teman. Jadi dia itu cuma congor, modal hujat, modal Google, semuanya nggak ada ilmu. Sekolah S1, S2, tret. Mau kau sekolah di neraka sekalipun selama kau masih oten, kau masih di bawah telapak kaki saya, paham kau? Hah? Tadi dia nggak nyangka, ternyata Paulus itu adalah Kristus. Malu dia, kena ginjalnya, pindah jantungnya, malu dia, malu. Jadi Adinda Goldian, kalau sama dia jangan kau panggil abang. Saya nggak suka. Jangan, kau sebut aja namanya RK, roh kematian. Dia ndak layak dipanggil abang, dia penghujat, oke? Dia penghujat. Jangan pernah kau sebut dia. Saya dengar kau panggil abang, saya kasih SP. Dia itu layak dipanggil RK. RK saya, iya RK itu roh kematian. Karena memang hatinya sudah mati, akalnya sudah mati, sudah tidak layak jadi saudara orang seperti itu. Ingat gak ketika kemudian dia uji waktu diskusi di Superboy diuji saya bahasa Ibrani. Nonton full. Iya dia. Luar biasa. Saya bahasa Ibrani, dia pikir dia itu bisa nipu-nipu. Saya kasih buku kitab Tanak, kusuruh baca, menangis langsung pindah tema. Bunda, selamat pagi Bunda. Allahu Akbar, Masya Allah. Yakob Kristen. Aduh, parah. Tuhan. Bunda, saya mau nagih pertanyaan saya tentang suhufnya Ibrahim dong. Di dalam surah Saya- Al-An'am ayat 19 sanggup menjawab nggak? Udah setahun nih.
Saya juga ada pertanyaan tentang Jawab kitab dulu. Nabi Edo. Pertanyaan saya kau jawab, 1000 pertanyaan ini ku jawab, boleh? Aduh, Nabi Edo, kitabnya mana Nabi Edo? Kitabnya Nabi Edo. Silakan dijawab dulu Bang Juan. Saya di sini tuan rumah. Sudah 1 tahun. Saya yang harus bertanya. Jawabannya Saya sudah 5.000 tahun saya bertanya kepada orang Kristen, mana kitabnya Nabi Edo? Saya bertanya sudah 500 tahun. Mana kitabnya Nabi Edo? Mana? Mana? Ayo. Menceret. Kitabnya Nabi Edo mana? Kok mencret? Mana? Mana? Coba. Pertanyaan saya mana jawabannya? Mana kitab Nabi Edo? Kitab Nabi Edo. Kan kamu lebih dulu datang di dalam kitabmu. Kristen lebih dulu datang. Maka pertanyaan saya, mana kitabnya Nabi Edo? Itu dong. 500 tahun seluruh pendeta saya tanya, mana kitabnya Nabi Edo? Di pesantren Di dalam 2 Tawarik 13:22 menceritakan tentang sejarah. Sejarah itu kitab Nabi Edo, gitu loh. Mana kitabnya Nabi Edo? Mana? Mana dong? Di dalam surah Mana? ayat 19. Tidak ada kitab Nabi Edo. Ayo, Kitab Burunda Nabi jawab. Edo-nya nggak ada. Jawab, yuk. Bagian bantu jawab dong. Jawab dong. Burundamu udah macet. Mana? Lo jawab, lo Kitab jawab. Nabi Edo-nya mana? Iya. Kitab Nabi Edo-nya mana? Tuhan lo. Jawab. Hah? Sukufnya Ibrahim Ayo. di dalam surah Ayo Al-A'la dong. ayat 19 apa tuh? Ayo dong. Ayo Jawab, mana? jawab, yo. Mana? Jawab yo. Ayo. Nggak Ayo. berani, nggak mampu. Bukan enggak berani, Saya bukannya tidak berani. Ini jawaban yang sudah sering saya jawab. Pertanyaan yang sudah sering saya jawab. Sekarang pertanyaan saya tentang kitab Nabi Edo yang ada di dalam kitab 2 Tawarik 13:22. Mana? Tanya guru. Mana dong? Ya dijawab Mana dong. Mana dong? Mau jawab dia. Cici. Mana? Dengerin kami. Jangan. Ayo. Bentar dulu Jakob. Ayo. Jangan datang petentang. Terus giliran ditanya. Kau kabur. Mana dong? Kitab Nabi Edo dong. Nggak netral nih. Mana dong? Mana? Kitabnya Nabi Edo mana? Ya wajar lah ya. Mana kitabnya Nabi Edo? Loh, saya bertanya belum dijawab loh. Yuk dijawab dulu yuk. Dengar. Dengarkan saya. Kau jawab. Dengarkan. 1000 pertanyaanmu saya jawab. Silakan. Dengarkan. Ketika saya bertanya waktu itu, kamu mana jawabannya? Dulu. Mana jawabanmu ketika saya tanya Kau kitab kan Nabi Edo? Kau kan menantang. Saya memberi Kalau pertanyaan. berbicara, dengar. Kalau berbicara tentang Al-Quranul Karim, Oke, silakan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan segala sesuatu. Tolong jelaskan. Dengarkan, dengar. Ketika berbicara tentang ayat suci Al-Quran, Al-Quran menjelaskan sebagian aku ceritakan kepadamu dan sebagian juga tidak aku beritakan kepadamu. Kan gitu. Nah, sekarang saya balik nanya nih. Sekarang saya balik nanya samamu. Ibrahim apa namanya? Kitab Belum Nabi dijawab. Edo. Kitab Nabi Belum Edo. dijawab itu suhunya Ibrahim. Mana kitabnya Nabi Edo? Mana? Jawab. Mana? Kitabnya Nabi Edo mana? Mana kitabnya Nabi Edo? Sukufnya Ibrahim belum dijawab. Sukufnya Ibrahim itu tidak diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Memang ya? tidak menjelaskan tentang itu. Yang dijelaskan kemudian adalah Al-Quran, Torah, Zabur dan Injil. Nah, sekarang saya balik nanya samamu. Oke, Sekarang saya Al-Quran balik tidak nanya. menjelaskan ya. Benar nggak? Sekarang saya tak balik tanya samamu. Oke, sebelum saya menjawab, saya minta statementmu. Al-Quran tidak menjelaskan. Iya. Al-Quran tidak merincikan tentang Tidak kitab yang menjelaskan. ketetapan yang diterangkan Al-Quran kepada tidak Nabi menjelaskan. Ibrahim alaihissalam. Karena Ya, Al-Quran Al-Quran sudah tidak mengatakan menjelaskan, sebagian saya menceritakan Al-Quran kepadamu, tidak sebagian menjelaskan, juga toh. tidak aku ceritakan. Itu jelas dalam Jawab. Al-Quran. Nah, Tidak menjelaskan, sekarang kan? saya balik nanya. Sekarang Ya, saya tidak balik nanya. menjelaskan, kan? Coba terangkan kepada saya Al-Quran di tidak mana menjelaskan segala sesuatu berarti ya. kitab Nabi Edo yang diterangkan di dalam fokus, kitab yang fokus, kau ambil. Coba. Zuma fokus, Saya sudah Zuma. jawab. Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Saya sudah menjawab. Sekarang giliranmu. Iya. Sekarang Al-Quran giliranmu. tidak menjelaskan segala sesuatu toh.
Betul nggak? Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatunya sesuai dengan Amin. keinginanmu. Nah, udah Amin ya. selesai. Amin ya. Iya. Amin ya. Ya, Berarti sekarang Al-Quran saya bertanya. tidak sesempurna Sekarang itu ya? masih di situ lagi. Nah. Sekarang saya bertanya, Jangan mana ribet kitab dong, Nabi jangan Edo? ribet dong. Mana kitab Nabi Edo yang menceritakan ribet. tentang sejarah-sejarah? Berarti kita Tunjukkan harus kepada saya. Kita harus meragukan Al-Quran. Ya kamu silakan kau ragukan. Menurut umat Islam, kau kan Nggak Islam. apa-apa. Sekarang kapan pertanyaan saya ku jawab? Mengatakan Al-Quran Mana menjelaskan pertanyaan saya? segala sesuatu. Tetapi Mana jawaban Gurunda- pertanyaan saya? Gurunda Mana Zul jawaban? mengatakan Al-Quran tidak Mana jawaban? menjelaskan segala sesuatu. Mana jawaban pertanyaan saya? Mana? Diragukan nggak tuh Al-Quran? Mana? Ya Al-Quran diragukan nggak? Silakan kau ragukan, nggak apa-apa. Kau tolak nggak apa-apa. Namanya kamu orang kafir. Sekarang Tahu. pertanyaan saya, Kau sudah mana? kafir, sudah meragukan Al-Quran. Saya tidak meragukan Quran saya. Al-Quran tidak menjelaskan katamu. Ya, Bang, Al-Quran sudah menjelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan ya. Al-Quran saya. Saya bicara host. Suhufnya Ibrahim. Jacob. Dia kau siaga bencana. Jacob anak pesundal. Aku bentar dulu, nggak diam dulu. tahan. Oh. Kau bertanya, sudah dijawab. Lalu Oke, kau jawabannya framing. apa? Lalu kau Ibrahim, tadi jawabannya apa janji. sih, Kak? Kalau sudah dijawab 1000 pertanyaan pun akan jawabannya kujawab. apa? Mana? Jawabannya apa, Kita Siaga? pedo mana? Iya, Anak jawabannya apa pesundal Siaga? kau. Udah Mana dijawab. jawabanmu? Iya, Jawabanmu jawabannya mana? apa, Siaga? Katanya udah menjawab. Mana anak Ih. pesundal? Itu belum menjawab namanya. Kalau Al-Quran. Tadi kau Al-Quran. bilang kalau dijawab Tidak oleh menjawab, Gurunda Zuma, Siaga. 1000 pertanyaan Gurunda akan kau jawab. Iya. Mana Mana kita jawabannya? pedo? Mana jawabannya kalau Mana kita menjawab itu pedo? mana? Saya Anak pesundal. Saya tadi sudah Jawabannya katakan mana? samamu. Yang ku minta mana jawabannya? Al-Quran Kamu jawab. Al-Quran mengatakan walaqad arsalna rusulam min qablika minhum, sebagian aku ceritakan, sebagian tidak aku ceritakan. Apa yang Gugur, tidak diceritakan, apa yang tidak diceritakan Gugur, oleh satu, Al-Quran, gugur. apa yang tidak diceritakan oleh Allah Yang adalah dihapus hal ya, yang satu kemudian tidak ada terkait dengan kemaslahatan hidup manusia berikutnya Ya, setelah Nabi berarti Muhammad. Nah, Al-Quran itu jawaban saya. Hud ayat 1 tidak Nah, menjelaskan, berarti ya gagal ya, runtuh ya. Pertanyaan saya, Pertanyaan saya mana sudah kita? dijawab belum tadi, Gurunda? Saya sudah jawab pertanyaanmu. Kalau sudah menjawab, apa suhufnya Ibrahim? Nah, itu pertanyaanmu sudah kujawab. Ya, Tidak apa dijelaskan. berarti Mereka kemudian Al-Quran tidak diutus oleh menjelaskan Allah. segala sesuatu tentang itu, Sebagian yang dimaksud Al-Quran yang dijelaskan itu tentang hukum-hukum, syariat, muamalat, perdagangan, ekonomi yang ada di Islam yang kami gunakan sekarang. Itu yang dimaksud. Bukan menceritakan yang kau pertanyakan. menjelaskan suhufnya Ibrahim ya. Pertanyaan saya balik nanya samamu. Pertanyaan Tolong saya kan belum kau jawab. Apa suhufnya Oh, Ibrahim? sudah. Nggak bisa dia, nggak bisa. Nggak bisa dia diskusi, teman-teman. Menjawab itu bukan Kau menjawab. berani jawab Nggak apa bisa, enggak? nggak bisa. Itu bukan Nggak bisa menjawab. dia, nggak bisa. Sebelum Orang kalau cuma Ngeles namanya. Itu namanya ngeles. saya sudah menjawab. Kita sudah menjawab. Tidak semua kisah diceritakan dalam Al-Quran. Dan itu diterangkan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Ghafir ayat 78. Itu jelas itu. Walaqad arsalna rasulan min qablik. Kata Allah kemudian, sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, di antaranya pula tidak kami ceritakan kepadamu. Itu legalitasnya ada. Izin Gurunda, Iya. satu putaran Silakan. singkat boleh? Silakan. Izin ya Akhi, host ya. silakan. Habis ini saya pamit turun. Karena Sini aja saya Ustaz Tugul. Oke lah, Parkun ya. Ya karena bukannya saya membela Gurunda, enggak lah. Level beliau tuh jauh di atas saya. Enggak. Cuma saya nggak tahan. Gurunda itu kan dengan kalimat tutur kata yang santun. Nah ini jadi makanan ini sama tadi orang tadi itu. Makanya saya, adalah ini kelasnya saya nih kalau yel-yelan gitu. Jadi Gurunda Zuma itu bukan perlu bantuan saya, tidak. Nah jadi inilah yang sering dipertanyakan tema-tema seperti ini. Mereka mau cari remis. Di mana? Sumbernya kan dari situ tuh.
Yesus berkata, "Akulah Allah, sembahlah aku." Lalu mereka mau cari remis, di mana dalam Al-Quran tentang ini, di mana dalam Al-Quran perihal itu. Padahal Islam itu simple, 2 sumber hukum yang utama, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi As-Sunnah juga merupakan sumber hukum. Secara logika saja, kalau tata cara, rukun dan syarat wudhu, rukun dan syarat sholat ditulis dalam Al-Quran, mau setebal apa Al-Quran itu? Itu secara logisnya. Jadi ketika Al-Quran menerangkan secara lengkap dan rinci apa yang diterangkan tentang hukum tentang hidup dan kehidupan agar manusia selamat di dunia dan akhirat. Lalu bagaimana tata cara juklaknya? Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan itu. Kok dari Nabi? Lah dia kan yang menerima wahyu. Tidaklah Nabi Muhammad SAW melakukan tindakan, ucapan kalau tidak didasarkan dengan wahyu. Ketika Nabi Muhammad ada sedikit kepleset, ditegur. Surat Abasa misalnya. Dan banyak hal-hal lain yang ditegur, bukan artinya Nabi punya salah, tapi justru kita melihatnya Nabi terjaga dari kesalahan atau yang disebut maksum. Jadi sebagai penutup, sumber hukum kalau tidak ada di Al-Quran pasti ada di dalam hadis. Jadi jangan nggak ada di Al-Quran tentang sholat. Waduh, ya nggak begitu caranya. Komandan itu nggak perlu panglima tertingginya yang memerintahkan. Komandan regu, ucapannya itu bisa dibilang hukum. Hei prajurit, seberang, hantam musuh di seberang sungai. Nggak mau. Itu bisa diajukan ke pengadilan militer. Karena perkataan komandan regu berupa hukum. Demikian pula dan bahkan lebih jauh, hadis itu juga bisa menjadi pegangan hukum, terutama yang masalah akidah, keimanan, tauhid, sholat, puasa, zakat, pernikahan, warisan. Itu semua hukum-hukum hidup dan kehidupan. Makanya ketika ditanya ke Kristenan, bagaimana Yesus mengajarkan pernikahan? Nggak ada. Itu yang utama loh, menikah. Beda dengan kawinnya anak domba, kawinnya hewan. Udah jangan kebanyakan terbosan. Terima kasih Gurunda, thank you host. Makasih ya. Masya Allah. Viro. Ini ada Oten ini. Viro. Iya, selamat siang sahabat-sahabatku. Oke, sabar dulu Viro. Untuk teman-teman 2,4K mata memandang, jangan lupa tap-tap layarnya dan tentunya diposting ulang agar komal kita kuat dan diskusi kita berjalan secara Viro, jangan ulang kayak sebelumnya ya. Lah, kenapa Gurunda matikan live kameranya? Biarin lah. Kenapa? Silakan Viro. Aku Berat cuma jaringanku di sini, Bung. Wah, alasan aja ini Bang Juma ini. Bang Juma, aku tanya dong. Terserah mulai. Bang Juma, aku tanya boleh dong? Datang nanya. Aduh, kelakuan loh. Silakan Viro. Oke, Juma, loh, kenapa aku sendiri yang open cam ya? Udah. Ya udah aku temenin. Nah. On cam, Viro. Baik, tenang, sabar aja. Aku sebenarnya pingin lihat wajahnya Zuma ini, mau diskusi sama saya. Nanti kalau jaringan saya bagus, Bung. Silakan. Saya takutnya YouTube saya juga putus ini. Aman Gurunda, saya cross check aman YouTube. Oke, terserah lah siapa juga yang Lanjut. mau Gurunda juga mau jawab, bolehlah. Nggak masalah, tanpa open cam juga nggak masalah. Oke, aku tanya sama kalian ya. Tapi sebelum aku bertanya, aku minta konfirmasi dulu. Benar nggak di ajaran Islam itu mengajarkan boleh berbohong dalam 3 perkara, Bang Zuma? Iya. Ya betul ya? Siap. Oke, bohong itu dosa Bang Juma apa enggak Bang Juma?
Dosa. Dosa ya? Dosa. Iya. Oke. Kalau berbohong untuk kebaikan ada enggak? Bohong yang baik loh. Itu tadi yang tiga hal. Yang Ya, tiga hal Bu. tadi. Ya, tapi bohong yang baik ada ya? Bohong yang baik ada. Yang tiga tadi itu. Oke, yang 3 tadi ya. Tadi Bang Zuma bilang Iya. bohong dosa. Tapi ada bohong yang baik. Iya. loh. Oke, berarti ada dosa yang baik, Bang? Iya. Ini perlu pendalaman ilmu fikihnya, jelas. Oke. Sekarang kita kaji. Sebelum saya balik kemudian untuk menjelaskan ke Anda. Kita kaji dulu. 3 hal yang dibolehkan dalam Islam itu apa? Oke, aku yang jawab. Oke. Iya. Yang setahu saya katanya, yang setahu saya, Bang Zuma, itu Iya. dalam peperangan boleh. Boleh. Nah, Boleh. sekarang pertanyaannya, sabar. Sekarang Bentar dulu. pertanyaannya, Kan tadi ternyata tunggu. Aku jawab sama lu. Enggak. Aku jawab sama lu. Dulu. Peperangan. Kita Hubungan suami istri. bahas satu-satu. Satu-satu. Oke, Kan monggo. boleh. Iya, Monggo, silakan, kan monggo. gitu. Open Nah, game di lah, dalam Bang Zuma. perang, Bang Zuma open game di lah. dalam perang, jaringan saya, Bung. Jaringan saya Oke. kadang ini 2 kali sudah mati YouTube saya. Di dalam perang, apakah ada larangan di dalam Bible Anda perang? Nggak bahas dulu yang tadi tentang dusta. Iya. Jangan kita jawab dulu. Jangan lu ke Bible, tenang aja. Oke, Nanti baik, aku jawab baik. dengan kamu. Oke, baik. Jadi yang pertama yang Anda bawa itu adalah berbohong dalam saat perang. Nah, artinya kalau dalam bahasa politik itu disebut siasat. Siasat di dalam perang. Jadi ketika kita berhadapan dengan musuh, untuk mengalahkan musuh dalam medan perang, itu dibolehkan membuat siasat atau strategi. Nah, itu bohong yang dibolehkan. Apakah itu berdosa? Ketika kita kemudian melakukan siasat terhadap musuh, sementara kita ini diperintahkan untuk berperang jihad, maka itu jatuhnya bukan dosa. Oke. Nah, kemudian apa lagi yang kedua? Silakan. Nah, oke, aku tangkapin dulu dikit ya. Aku tanggapin dulu tentang perang ya. Iya, Oke, iya. Bang Zuma. Oke lah. Masuk logika lah. Berbohong dalam berperang, oke, masuk logika lah. Jangan kan berbohong. Saling bun-bun aja di situ boleh loh. Namanya Boleh. peperangan loh. Saling bun-bun Oke. aja boleh loh. Apalagi Oke. berbohong, ya boleh lah. Oke. Oke. Yang kedua apa? Kaitannya dengan hubungan suami istri. Suami istri. Oke, baik. Katanya boleh. Iya, saya jelaskan. Ketika silakan. kemudian ketika istri dengan susah payah memasak, menjaga anak di rumah, udah mulai sakit-sakitan, terus kemudian kita pulang ke rumah, terus kita mencicipi makannya yang begitu asin, boleh enggak kita mengatakan ketika ditanya, ayah apakah makanannya enak? Boleh enggak kita mengatakan, enak sayang? Demi untuk menghibur beliau yang dalam keadaan capek, lelah, letih, sudah mengabdi kepada kita sebagai suaminya berpuluh tahun. Boleh enggak kita mengatakan enak? Boleh enggak? Oh, Abang Zuma tanya sama saya. Iya. Boleh enggak? Oke, kalau aku ya, aku jawab, aku harus jujur, Bang. Kalau memang nggak enak ya nggak enak lah. Kalau keasinannya aku sampaikan Oke. keasinan. Oke, Ya, kalau aku ya. oke. Nah, itu kelebihan. Berarti Anda seumur hidup tidak pernah berbohong sama istri. Bentar, kan Bang Zuma nanya sama saya tentang keasinan. Iya, saya Aku ulang. jujur di Jadi situ. jadi selama ini Anda tidak pernah berbohong sama istri. Kena dia. Kalau berbohong sama istri aku pernah, tapi dosa itu, Bang. Dosa, Bang. Yang namanya bohong dosa. Di dalam Islam itu, di dalam Islam, berbohong dalam hal yang sepele tadi itu boleh, tapi berbohong dalam hal yang lebih daripada itu nggak boleh, tidak boleh. Hanya itu saja yang kayak gitu saja. Nah, yang ketiga apa? Oke, aku tanggapin dulu dong. Ya kan yang kedua. Ya, aku tanggapin. Ya, oke, teman-teman ya, perhatikan teman-teman ya. Kata Bang Zuma hanya untuk menyenangkan hati istri, ya kan? Kita boleh berbohong dalam hal itu, dan bohong itu pun nggak dikatakan dosa, ya kan? Kata Bang Zuma dalam hubungan rumah tangga. Bang Zuma, aku tanya sama Bang Zuma lah satu hal, aku tanya. Ya. Bang Zuma itu pilih yang mana, Bang Zuma? Ketika membangun sebuah hubungan rumah tangga itu dibangun di atas dasar mana, Bang Zuma mau pilih? A, kebohongan atau B, kejujuran? Kejujuran dong.
Kejujuran. Iya, kejujuran. Kenapa Bang Zuma mengajarkan hal-hal kebohongan dalam rumah tangga? Kan pengecualian yang Cuma tadi. cara memuji. Bentar Bang Yaman, Pengecualian. Cuma Kan itu tidak selamanya. memuji. Itu kan tidak setiap hari. Itu kan hanya hal sepele. Iya, Dan Anda bentar. sering dan Anda pun sudah mengatakan bahwa ya biasa kau berbohong. Iya, oke. Nah, ya udah Aku biasanya. pernah berbohong, tapi konteksnya memang aku berdosa di situ. Cuman Bang Zuma bilang ada bohong yang tidak Ya itu berdosa. tadi. Yang itu tadi. Iya kan? Yang itu tadi. Menyenangkan Iya, hati makanya istri. aku sama Bang Zuma. Makanya aku bilang sama Menjaga Bang hati Zuma, istri. ketika aku kasih pilihan, bentar dulu dong. Dalam kadar itu menyenangkan hati istri. Itu kan Iya. dalilnya kan sudah sangat jelas saya katakan sama saudara. Iya, satu-satu. Terus Makanya apa aku masalahnya? tanggapin. Dan ini Oke, adalah dalam hal hal ini, yang lumrah. Ini adalah hal yang Iya, lumrah yang oke. dilakukan oleh semua manusia, apapun agamanya. Baik. Kan gitu. Oke, baik Bang Zuma. Bang Zuma, makanya begini Bang Zuma. Tadi kan aku tanya sama Bang Zuma, kalau disuruh pilih sama Bang Zuma, kira-kira Bang Zuma mau pilih apa untuk membangun sebuah hubungan rumah tangga? Itu beda. Kok jadinya lari ke semana-mana? dong. Bentar dulu Beda dong. itu. Anda Apakah tidak dia bisa. bangun di atas dasar kebohongan atau Dengar, dibangun dengar, atas dengar. kejujuran? Dengar saya. Bang Zuma bilang, Dengar dulu. Itu beda kok kejujuran. jadi rumah tangga secara utuh. Ini kan hanya masalah sepelenya dibolehkan. Hanya Semua, masalah Bang sayur. Hanya Itu masalah semua, sayur kok loh. jadi keutuhan rumah tangga. Ya emang kan Udah. hubungan suami istri. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Yang Hubungan ketiga apa suami lagi? istri itu Bang Zuma. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga apa lagi? Oke, teman-teman Ketiga, ya. Bang. Ternyata Bang Zuma menginginkan ya teman-teman semua membangun rumah tangga itu di atas kebohongan. Inilah Kristen ini. Pengikut Kristus ini begitu memang. framing nggak bisa. Bang Zuma. Itu Bentar, Bang penipu Zuma. memang begitu, penipu. Kalau penipu, pengikut Paulus memang suka begitu. Bang Zuma. Anal 105. Ya bentar dong. Iya Kita jelas dulu. larangan berbohong saya ngerti. An-Nahl 105 itu innama yaftaril kadzib alladziina Iya, la betul. yu'minuuna bi Apa di ayatillah. situ? Aku tahu itu. Apa di situ? Ini Apa di situ? yang kita bahas ini tentang tadi makanan itu loh, hal sepele. Berbohong. Yang kita bahas di sini adalah Yang berbohong. dilarang itu berbohong, illa kecuali Anal 3 hal. 105, jelas sekali dikatakan Kecuali situ. Anal 3 105, hal. Orang Kecuali yang 3 berbohong, hal. orang yang berdusta, mereka adalah Kecuali orang yang 3 tidak beriman. hal. Kecuali 3 hal. Boleh. Makanya kamu udah Semua bilang sama bohong. saya, bohong itu dosa. Bohong. Semua Dosa, bohong kan? itu tidak boleh kecuali 3 hal. Semua bohong dosa kan? Kecuali Tadi Bang 3 Zuma hal bilang, yang tadi. Bohong Nah, adalah sekarang dosa. pertanyaannya yang ketiga apa? Bohong yang Emang ketiga ada apa? dosa baik gitu? Bentar, emang ada dosa baik? Bohong yang ketiga apa? Silakan. Anal 105, Silakan. orang yang berbohong berdusta sesungguhnya mereka Ya adalah sudah, orang-orang yang tidak beriman. sudah. Ya. Yang ketiga apa? Berarti- Yang ketiga apa? Berarti nabimu beriman nggak di Yang situ? ketiga apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Oke. Tadi perang, kemudian istri, yang ketiga apa? Ini dengar teman-teman, ini memang seperti ini lah ajaran-ajaran mereka teman-teman. Oke, yang ketiga katanya Yes. boleh berbohong dalam Iya. konteks apa? Mendamaikan orang yang dalam perselisihan. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Silakan. Itu gua udah jawab. Oh, oke. Jadi ketika ada orang berjanji bermusuhan, si A berniat ingin membunuh si B berniat membunuh si A, dan akan mendatangkan mudarat musibah yang besar tentang keadaan itu. Islam hadir mendamaikan, datang ke si A. Si B mengatakan dia telah memaafkan kamu. Dia mengaku salah atas semua ini. Bisa nggak kamu memaafkan dia? Si A mengatakan bisa aja, yang penting dia serius. Nah, lalu kemudian umat Islam datang lagi ke si B. Si B mengatakan, si A itu sebenarnya baik loh samamu. Dia itu sebenarnya cinta samamu, sayang samamu, dan dia menginginkan ini perdamaian. Ah betul, kalau memang dia mau damai, aku boleh-boleh aja. Akhirnya apa terjadi? Damai. Itu yang dibolehkan dalam Islam. 3 hal ini. Nah, sekarang saya boleh balik nanya. Bentar, Saya aku boleh nanya? tanggapin dulu. Bentar, sabar. Oke, sabar, aku silakan. tanggapin dulu. Aku tanggapin dulu. Bang Silakan, Zuma, silakan. Ya. Bang Zuma sampaikan bahwa untuk mendamaikan seseorang dibangun dari atas kedustaan, untuk mendamaikan kan, juga di atas dasar kedustaan dan kebohongan. Kira-kira menurut Bang Zuma, kedustaan itu atau kebohongan itu sekali waktu nggak akan bisa terbongkar atau gimana? Yang penting dia sudah berdamai kan?
Yang penting teman-teman ya, yang penting dia sudah berdamai. Cuma nggak mikirin ke depannya seperti apa. Cuma Apa nggak yang mikirin kedepannya? seperti apa. Kedepannya teman-teman. apa? Yang penting Kedepannya dia apa? berdamai, Kedepannya? teman-teman. Kedepannya Yang namanya apa? kebohongan, Bang Suma, yang namanya kebohongan, sehebat apapun kita tutupin, Bang Suma, pasti akan kebongkar. Pasti akan kebongkar yang namanya kebohongan. Oke. Gitu loh. Oke. Lu nggak pikir ke depannya. Aduh gimana dia jalan pembohongan seperti ini. Sekarang saya boleh balik. Juga diajarkan boleh berbohong. Sekarang boleh saya. Disuruh pilih sama saya sama Bunda. Pilih mana? Sekarang boleh saya balik nanya. Rumah tangga yang dibangun di atas kebohongan atau kejujuran? Dia pilih kejujuran tapi ngajarkan kebohongan. Oke. Boleh saya balik bertanya? An-Nahl 105 jelas sekali. An-Nahl 105 jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa orang-orang pembohong pendusta adalah orang-orang tidak beriman. Jelas. Boleh saya balik Nabi nanya? itu nggak beriman karena mengajarkan pembohongan. Hostnya sibuk sendiri. Hostnya lagi nyusun skripsi kah? Oh iya. Tengah Yos. Diam. Kalau enggak, Dari saya tadi, jadi hostnya. moderator diskusi. Diam dong. Gantian. Pendusta. Gantian. Bentar dulu. Fadul. Ya, jangan dibiarkan komennya. Silakan Gurunda, silakan. Saya udah nggak enggak, tahan. saya tanya dulu dia. Ditanya dulu dia bisa ditanya enggak? Bentar bisa silakan. Pembohong Oke. pendusta. Al-Baqarah 10 sesungguhnya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya wajar Ya, Nabi Muhammad iya. diracun, dapat azab karena mengajarkan kebohongan. Iya, terserahmu. Iya kan? Sekarang saya boleh balik tanya. Jelas Boleh. sekali. Gantian. Boleh saya Kan? Lagi. Dah. Fadul Gurunda. Oke, saya balik tanya. Kenapa di dalam kitabmu itu dikatakan di mana dosa semakin melimpah, di situ karunia Tuhan berlimpah-limpah. Coba. Di mana dosa bertambah banyak, di situ karunia menjadi melimpah-limpah. Kenapa dalam kitabmu dikatakan begitu? Artinya di mana dusta semakin banyak, di mana bohong semakin banyak, di situ semakin melimpah-limpah kemudian kasih karunia. Makanya Paulus dalam kelicikanku, dalam dustaku, dalam kelicikanku, dalam dustaku di Filipi 1, sabar dulu. Saya belum selesai, Bang. Di dalam Filipi 1 nomor 18, bagaimanapun juga kau beritakan Yesus, baik dengan maksud mengelabui, menipu, berpura-pura, aku Paulus tetap bersukacita. Pertanyaan saya, kenapa dalam agamamu di mana dusta semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah? Silakan. Aku jawab. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Kamu tahu enggak kedatangan Yesus ke dalam dunia itu menebus apa? Saya tidak tanya itu. Bentar, jawabannya di situ. Itu menebus Saya apa? tidak nanya itu. Artinya di Kristen, artinya di Kristen boleh semakin banyak. Dengar. Tadi jawab aku nggak motong. Dengar. Dari tadi kamu jawab aku nggak motong. Dengar. Tabahkan hatimu. Dengar. Pertanyaan saya. Bukan tambahkan di sini. Beri saya kesempatan untuk jawab. Artinya kalau kau mengatakan Yesus datang, berarti Kristen bebas berbohong dengan segala hal kan? Boleh berdusta dalam segala hal. Kasih Di waktu Kristen. saya untuk menjawab. Artinya Nanti selesai aku berdasarkan kitab saudara, di mana bohong makin banyak, di mana bohong makin bertambah-tambah, di situ kasih karunia melimpah. Berarti dalam agamamu boleh berbohong dalam segala hal, boleh berdusta dalam segala hal, boleh mengelabui dalam segala hal, boleh menipu dalam segala hal. Berdasarkan dalil di mana banyak dosa, di situ karunia melimpah. Di mana banyak bohong, berarti di agamamu melegalkan semuanya boleh berbohong dalam segala hal. Tidak, aku jawab. Oke, silakan. Kamu diam ya. Ya. Kamu diam ya. Iya. Aku jawab. Kamu diam. Iya. Kamu diam. Makanya Yesus bilang Zuma, Yesus datang mencari orang-orang yang berdosa, bukan orang yang mengaku-ngaku dirinya benar. Berarti yang Yesus berdosa. datang. Membawa. Yesus itu adalah dosa. Bentar, Berarti Yesus datang.
Jangan dipotong Saya tanggapi, dong, saya ya. tanggapi. Ini- Berarti kan ditanggapi. Gimana sih? Kau juga tadi Jangan menanggapi. dipotong, belum Tadi juga kau selesai. menanggapi. Belum selesai jawabannya. Udah, Hei. udah. Belum selesai. Belum selesai dong. Iya. Gimana sih kamu dari tadi ngomong jawab pertanyaan saya, aku nggak pernah motong. Gitu loh. Ya, karena Selesaikan saya aku masuk jawab dulu, akal. baru kamu tanggapi. Jawaban saya Gitu masuk loh. akal. Ini jawabanmu nggak masuk akal. Katanya, iya, tapi setidaknya kasih kesempatan saya untuk menjawab dulu. Selesaikan saya untuk jawab. Ya kemudian kamu sudah, tanggapin. silakan Katanya, kamu udah jawab. Yesus berdiskusi. datang kepada orang yang Gimana semakin ini? banyak berbohong. Yesus tidak datang Dengerin, kepada orang makanya dengerin. jujur. Yesus datang kepada para pembohong. Makanya dengerin. Makanya Kristen berbohong dalam segala Makanya hal supaya dengerin. Yesus datang kepada mereka. Lanjut. Makanya dengerin kalau aku jawab. Nyambung. Jangan ngerocos di Jawabnya yang situ. nyambung ya. Jangan ngerocos. Dengerin aku jawab. Gimana kamu mau tanggapi, kamu belum dengar semua aku jawab. Ya udah, Gimana? nggak usah cengeng. Oke, Kamu jawab, ya. jawab. Gimana? Gak usah cengeng. Udah jawab. Tadi kamu Siapa mengatakan yang cengeng? Justru yang Yesus cengeng ini yang cengeng Yesus dari tadi. Yesus Ini yang cengeng, datang nggak bisa diam. Yesus Nggak bisa diam datang dari tadi. kepada orang pelaku dosa kan? Berarti semakin banyak Diam. berbohong, semakin banyak berbohong, Diam. semakin datang Yesus. Diam. Makanya diam. Ya, silakan. Makanya diam. Terima kasih. Makanya diam dulu dong. Makanya Yesus datang itu untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Makanya Berarti semakin banyak berdosa, semakin diselamatkan, betul? jangan dipotong dong. Astagfirullahaladzim. Semakin banyak berbohong, semakin diselamatkan, betul? Ini memang dasar belum. Ini diskusi kayak begini. Ini nggak berilmu ini. Katanya guru. Semakin berbohong, semakin diselamatkan, betul? Nggak ngerti cara diskusi. Ini yang katanya. Gak usah nangis, gak usah cengeng, jawab. Bukan nangis, tapi membuktikan kualitas Bunda kalian. Seperti ini cara berdiskusi. Hah? Kualitasnya seperti Saya ini. menanggapi jawabanmu lu. Saya tanggapi Aku belum jawabanmu. selesai menjawab. Kamu udah Oh, menanggapi. belum selesai. Gimana? Oh, belum selesai. Pusing dia, Kau kayak orang kena stroke menjelaskan lama kali. Lama kali gimana? Kamu menjelaskan pertanyaan saya dari Sabang sampai Merauke. Aku nggak potong. Saya ilmu yang Aku dari Sabang kusampaikan. aja kamu udah potong. Hah? Saya ilmu. Kalau kau itu nyocok. Kamu Coba ngerocos, mana jawabanmu? bukan ilmu. Silakan. Saya diam, Kamu silakan. ngerocos, bukan ilmu. Silakan. Astagfirullah. Kamu kan kasih 2 pertanyaan sama saya tadi. Kamu juga udah bahas tentang berbohong dalam segala hal, perkataan Paulus dalam kitab Filipi. Jelas sekali aku mau jawab pertanyaan kamu. Makanya di mana dosa semakin banyak itu kasih karunia Allah melimpah atas itu. Karena apa? Karena kedatangan Yesus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Nggak seperti Bang Zuma ngaku-ngaku bener, ya kan? Makanya nggak dapat selamat Bang Zuma, karena ngaku-ngaku bener. Makanya kasih karunia itu berlimpah kepada siapa? Kepada orang-orang yang diselamatkan Yesus. Akibat apa? Pelanggaran dosa. Itu yang Jawab. dilakukan. Oke, sekarang begini Zuma. Bentar. Saya Kamu tanggapi. katakan berbohong dalam segala- Bentar, Saya tanggapi dong. Kamu berbohong. Saya tanggapi. Bentar dulu Saya dong. tanggapi. Dian. Saya tanggapi. Oke, silakan. Ingat. Saya tanggapi. Berarti di dalam agama Kristen semakin banyak berbohong, semakin diselamatkan Yesus. Karena Yesus datang menyelamatkan orang pendosa. Nah, jangan kau berdusta, jangan kau berbohong. Semakin berbohong, semakin diselamatkan. Semakin banyak Kristen berbohong, semakin Kristen berbohong dalam segala hal, semakin diselamatkan Yesus. Betul? Sudah? Ya, Aku jawab. betul tidak? Aku jawab. Ya, Nggak betul. silakan. Nggak Betul. betul. Lah, katanya Yesus datang karena Juma, mencari orang Juma. berdosa. Katanya Yesus datang Makanya mencari orang dengerin. berdosa. Aduh, Makanya dengerin. katanya Makanya Yesus, kebelon kamu. katanya Kebelon. Yesus Makanya datang dengerin mencari orang kebelon berdosa. kamu. Tidak Makanya datang dengerin. kepada orang yang benar. Kebetulan Makanya kenapa dalil kamu? kitabmu Cuma- itu di cuma dalam dengerin. kitab Romamu Cuma itu dengerin. diterangkan di Dengerin dulu mana saya. dengar jika Dengerin seorang dulu berbuat saya. dosa dengar jika Dengerin seorang dulu berbuat jawab. dosa dan semakin Dong. banyak berbuat dosa dosanya bertambah makanya banyak dengerin saya. kasih karunia Makanya semakin dengerin saya. melimpah. Diam Dengerin dulu. saya. Diam Cuma- dulu. Diam Cuma- dulu. Diam Yesus dulu. datang ke dalam Diam dunia. diam dulu. Diam dulu. Diam. Kamu sendiri yang mengatakan. Kau sendiri yang mengatakan.
Yesus datang bukan kepada orang yang benar, tetapi Yesus datang kepada orang yang berdosa. Nah, dalil kitabmu, semakin banyak dosa, semakin kasih karunia melimpah. Artinya Kristen itu dibolehkan berbohong dalam segala hal supaya Yesus makin datang. Di mana Kristen makin banyak melakukan dosa, maka di situ kasih karunia Yesus semakin berlimpah-limpah. Oke, udah ya, aku jawab. Aku jawab ya. Oke, aku jawab teman-teman ya. Oke, inilah fakta membuktikan kebotolan Zuma teman-teman ya. Kebotolannya Zuma di sini terbukti teman-teman ya. Zuma, kamu nggak tahu, Yesus datang ke dalam dunia ini menyelamatkan manusia cuma sekali doang. Ngerti nggak kamu? Cuma sekali doang. Jadi kalau Kristen berbohong, jadi kalau Kristen berbohong, dosa apapun yang kau lakukan jika kamu percaya sama Yesus, kau diselamatkan. nah itu maksudnya, artinya di Kristen bebas melakukan dosa Yesus datang apapun. menyelamatkan orang yang berdosa. Artinya di Kristen, Aku bener. artinya di Kristen Itu. bebas melakukan segala dosa, betul? Artinya dosa manusia telah ditebus. Iya, Itu di Kristen artinya bebas melakukan dosa, betul? dosa manusia yang telah ditebus. Itu Artinya orang Kristen bebas melakukan dosa, betul? tidak ada di dalam keterangan Nah, Bible tadi kau mengatakan itu. Tadi kau yang mengatakan. Kau yang mengatakan tadi, Bung. Halilintar. Kamu sendiri. Kamu sendiri yang mengatakan. Diperintahkan boleh berbuat dosa. Silakan. Yohanes Dimana di datanya? dalam kitabmu diterangkan 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2 itu jelas Apa dikatakan. bunyinya? Dikatakan, anak-anakku janganlah engkau berbuat dosa. Tetapi kalau kau melakukan dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan Di hanya mana? dosa kita, bahkan dosa Di dunia. mana data di dalam Bible kami diperintahkan untuk melakukan dosa? Di mana perintahnya? Dalilnya sudah sangat. Hei, Mana? Mana? di Galatia Kamu 5. Galatia Mana? 5 nomor 1. Kristus Mana telah perintahnya? membebaskan kita, bahkan memerdekakan dari kuk penghambaan. Hei, Oke. mana perintahnya dalam Bible? Kami diperintahkan untuk melakukan perintahnya. dosa. Mana? Kolose 2 nomor perintahnya? 16. Jelas, jangan lagi kau mau diatur. Jangan lagi mau diatur Mana tentang larangan perintahnya? makan minum. Semuanya boleh. Mana perintahnya Oke. kami boleh melakukan salah dan dosa dalam Bible? Silakan. Lalu kemudian di dalam Roma 5 nomor 20. Roma 5 nomor 20. Di mana dosa semakin, dengar, di mana dosa semakin banyak, di situ karunia Tuhan makin berlimpah. Mana perintahnya? Jadi, Mana ajarannya? supaya kasih karunia, dengar. Di Kristen, mana? di Kristen supaya perintahnya? kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah, maka orang Mana Kristen harus perintahnya, melakukan Zuma? banyak dosa. Roma 5 nomor 20. Mana perintahnya? Roma Di dalam 5 nomor Bible 20. Bisa nggak kamu Jelas jawab? tertulis di situ. Mana? Di mana dosa bertambah banyak, Nggak ngerti di orang situ kasih karunia berlimpah-limpah. ini. Mana perintahnya? Kamu mau nggak? Mana-mana itu dijelaskan udah. Pertanyaan Dalil saya, kitabmu. di mana dalilnya, di mana datanya dalam Bible kami diperintahkan boleh berbuat dosa? Silakan. Tidak diperintahkan boleh berbuat dosa, tapi dikatakan di mana dosa semakin berlimpah, di mana dosa semakin melimpah, Teman-teman. di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Tadi dia bilang Di mana kami perintahnya? diperintahkan Di boleh mana berbuat perintahnya melakukan bohong dusta? sebanyak-banyaknya. Filipi 1 nomor 18. Dasar memang nggak ada. Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 nomor 18. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku, ikutilah aku, jadilah teladanku dalam kelicikanku. Berarti kamu harus meneladani Paulus, lecek, penipu, dan seterusnya. Filipi 1 nomor 18, kamu diajarkan kemudian untuk menipu demi untuk mengajarkan Yesus.
Oke? Filipi 1:18, kamu boleh menipu orang, kamu boleh mengelabui orang demi untuk kejayaan Yesus Kristus. Oke, Juma, kamu buktikan sama saya, Juma. Di mana datanya dalam Bible ditulis kami diperintahkan boleh berbuat dosa. Monggo. 1 Korintus 11 nomor 1. Apa bunyinya itu? Silakan. Paulus mengatakan kepada Kristen, jadilah teladanku, jadilah teladanku. Aku Paulus harus kau teladani. Paulus mengajarkan Filipi 1:18, kamu mengajarkan tentang Yesus Kristus dengan cara mengelabui, menipu, membohongi, berpura-pura. Aku Paulus tetap bersuka cita dalam kelicikanku. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Itu ucapan Mana Paulus. perintahnya? Kan kau harus meneladani. Kau harus meneladani Mana Paulus. perintahnya? Mana perintahnya? Diperintahkan dalam Bible kami boleh berbuat dosa. Itu pertanyaan saya. Mana? Ada datanya Filipi 1:18. Apa perintahnya? Boleh memberitakan Yesus dengan cara berbohong. Mana perintahnya, Juma? Juma aku tanya. Boleh. Dalilnya di mana perintah dalam Bible? Filipi kami boleh melakukan 1:18. dosa. Boleh nggak ada, berbohong, teman-teman. boleh Filipi 1:18 mengelabui, itu tidak ada. boleh menipu, Tidak ada perintah boleh buat berpura-pura dosa. Tidak demi ada untuk perintah. melakukan pengajaran Tidak tentang ada, Kristus. Juma ini ketahuan botolnya, teman-teman. Saya Juma kasih ini dalil ketahuan padahal, botolnya saya loh, kasih teman-teman. dalil. Saya Nggak kasih bisa dalil. saya buktikan. Saya sudah kasih dalil. Kemudian di Roma 5 nomor Kami diperintahkan 20. boleh melakukan dosa. Di mana kemudian dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Dan kau mengatakan Yesus datang untuk Gua orang pegang berdosa. Bible. Gua pegang Bible. Mana datanya? Ya silakan. Memang Silakan kamu Anda tunjukkan. berbohong. Silakan Anda Kamu bacakan. memang Silakan. mengajarkan berbohong. Silakan Anda Kamu bacakan. memang mengajarkan berbohong. Silakan Sekarang Anda aku tanya sama bacakan. kamu. Di mana datanya di dalam Bible kami diperintahkan boleh berbuat dosa. Silakan. Oke, baik. Di mana di dalam kitab kami boleh berbuat dosa? 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. 1 Yohanes 1 nomor 1 dan nomor 2. 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Oke, apa bunyinya? Ya kamu buktikan, katanya teman-teman. punya Bible. Katanya punya Bible. Baca Kita dong. akan lihat, teman-teman. Apakah silakan. di situ ada perintah buat orang Kristen boleh melakukan Perintah. dosa? Perintah boleh melakukan dosa, teman-teman ya. Silakan. Oke, teman-teman. Oke, kita buktikan, teman-teman. Baik, teman-teman. Aku off kamera, teman-teman ya. Oke. Kita lihat, teman-teman. Loh, kok macam? Yohanes berapa, Bang Juma? Aku, kamu merah. Kita sabar. Tenang kalian. Aduh, tadi nyerocos kencang kali. Juma. Kodok, Oke, 1 kasihan Yohanes berapa, Bang kodok. Juma? 1 Yohanes. Baru bertanya kodok. 1 Yohanes berapa? Iya, 1 Yohanes berapa? Aduh, kasihan sekali. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 2 Ayat nomor 2. nomor 2. Oke, teman-teman. Nomor 1 nomor 2, nomor 1 nomor 2. Oke, nomor 1 nomor 2, teman-teman ya. Dengerin baik-baik, teman-teman ya. Aku baca ya. Aduh, keren kok ini Juma ini. Aduh. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Bahkan dikatakan kamu jangan berbuat dosa loh. Lanjut. Terus lagi, aku baca lagi ya. Supaya kamu jangan berbuat Iya. dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ingat ya. Namun jika seorang berbuat dosa, oke? Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Terus? Kedua, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Mana di situ perintahnya kami berbuat dosa boleh? Mana? Dasar. Itu legalitas.
untuk orang Kristen melakukan dosa. Kenapa? Karena dosa apapun ada Yesus yang mendamaikan segala dosa Kristen. Bahkan bukan hanya dosa Kristen, bahkan dosa dunia. Betul? Betul. Mana perintahnya? Mana perintahnya? Ya, mana perintahnya dongok. Dah. Sudah istirahatkan orang ini, istirahatkan. Dah. Kamu sudah malu. Udah malu. Jadi teman-teman, di Islam itu 3 hal tadi. 3 hal ini itu dilakukan semua oleh manusia di atas muka bumi ini. Apalagi Kristen, di mana di Kristen dikatakan di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi semakin banyak berdosa, semakin bertambah kasih karunia. Dan tadi kita lihat dia sendiri yang baca 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Bagaimana mereka punya dosa sebesar apapun. Bayangkan aja, bukan hanya dosa mereka, dosa dunia. Dosa dunia. Jadi dunia ini mau diajarkan berdosa semuanya itu tak masalah. Ada Yesus yang mendamaikan. Jadi kita secara manusiawi boleh berhidup seperti binatang, boleh hidup seperti apapun berdasarkan dalil itu. Kenapa? Karena Yesusnya itu mendamaikan dosa, bukan cuma dosa orang, tapi dosa dunia. Jadi tak ada lagi kemudian hal-hal yang dilarang di dalam agama mereka. Dan memang Paulus mendikte begitu. Kolose 2 nomor 6 sampai seterusnya, Galatia 5 dan seterusnya, Efesus 2 nomor 15 dan seterusnya, Galatia 3 nomor 23 dan seterusnya. Kemudian 2 Korintus 10 nomor 15 dan seterusnya. Itu perintah-perintah kemudian bahwa segala sesuatu halal, segala sesuatu boleh. Itu semuanya perintah. Itu perintah semua tuh. Jadi kalau 3 hal ini tadi itu lumrah. Menyenangkan hati istri, mendamaikan orang yang berseteru, kemudian menang dalam perang. Itu adalah sesuatu hal yang sudah terbiasa. Selain daripada itu nggak boleh. Tapi kalau di agama mereka, jangankan berdosa yang berdosa hal seperti itu, untuk memberitakan Yesus aja dengan cara mengelabui itu dibolehkan. Filipi 1 nomor 18 itu saudara-saudara. Iya. Tapi jadi menarik lu segala ayat yang kutip di 1 nomor 18. Masa ngabarin Kristus dengan maksud palsu dibolehin? Iya itu dia. Itu memang sudah jadi aturan dalam kehidupan agama mereka. Makanya mereka mengambil istilah-istilah Islam itu karena memang dibolehkan, bukan sudah, memang dibolehkan. Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata Kristus. Tadi kita sudah buktikan kan kepada si roh kematian, bagaimana Paulus itu adalah Kristus. Itu udah jelas itu. Jadi orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu siapa lagi? Yang disesatkan oleh Paulus Kristus. Tadi dia mencoba menipu dengan mengatakan, apa bahasa Yunani daripada Kristen? Apa kata tadi dia? Kristianos tadi. Kristianos. Ternyata original teksnya apa? Kristus. Udah saya Kristus. Berarti penipu. Penipu dongok, tolol, bahlul. Itulah dia, si jahil. Sok merasa pintar, tapi dongok. Kenapa demikian? Karena mengikuti Paulus yang adalah Kristus palsu tersebut. Gitu teman-teman. Peri Cuawa, buka kameranya. Selamat pagi menjelang siang Bang Suma, semuanya Godian. Halo, buka kameranya dulu Bung Peri Cuawa. Kalau Suma dia takut, ya nggak tahu ya. Bukan dia takut. Nggak pernah Gurunda takut. Buka kameranya dulu Peri Cuawa. Udah nggak usah framing-framing. Dari sawah. Suma takut sama jalan yang lurus ya. Karena saya tahu dia suka bohong-bohong. Mau mana dia? Pelanggaran. Dia sudah lari dia. Dia takut sama saya, nggak tahu ya. Ngapain takut sama lo? Ngapain takut sama? Dia sudah instruksikan jangan pernah naikkan saya kepada api. Wah. Kamu baru tahu ya, Goldian? Kamu baru tahu? Dia sudah bilang jangan pernah. Karena lu muter-muter, karena lu kemana-mana. Muter-muter apa? Memang dia itu sudah ketakutan dia.
Kapan Gurunda takut? Ya itu, buktinya dia ndak mau hadapi saya. Enggak, karena lu muter-muter. Iya, kenapa muter-muter? Memang dalilnya ada kok. Apa dalil lo? Ya, dalilnya yaitu apa? Sampai kiamat kamu menyekutukan Allah. Di mana umat Islam? Menyekutukan Allah. Bukankah cuma Allah yang menghapus dosa? Di mana? Di mana? Di mana? Kenapa cium batu hitam bisa hapus dosa? Mana tunjukkan dalilnya bahwa cium batu hitam? Wudu pun juga menghapus dosa ya. Bukan Ibrahim mengajarkan ini itu. sebabnya. Gua Bukan. aja. Ajaran Ibrahim. Udah diterangkan Cium batu jutaan hitam kali. dosa. Kau itu Coba aja kamu pertanyaanmu. Oke, Nah, lurus. Pertanyaannya muncul kemudian. Jalan lurus menurut Yesus menuhankan dirinya atau merasulkan dirinya? Jawab. jawab dulu, mana ajaran Ibrahim cium batu hitam bisa hapus dosa? Nggak Bagi bisa, teman-teman sebelum nggak bubukin bisa. si jalan lurus Nggak ini, bisa si tapir dia. tap layarnya yang kenceng dan posting ulang ya. Tidak bisa. Supaya dia. akun Gurunda juga nggak tumbang. Tidak bisa. Salahnya kamu turunkan saya. Tidak ada bisa yang dia, ada teman-teman. cium batu hitam bisa menghapus dosa, kecuali Jalan Muhammad. lurusnya mana? Jalan lurusnya Bro, mana? tunjukkan dulu ajaran Ibrahim. Menurut Kamu Yesus, kan dikatakan ikuti jalan agama lurus Ibrahim yang itu lurus. apa? Pertanyaan saya buat semua. Mendudukkan Dan kawan-kawan. kemudian, Mana ajaran mendudukkan Ibrahim, cium batu hitam kemudian bisa dia dosa. itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Jalan lurusnya yang mana? Mana Jawab. ajaran Ibrahim bahwa cium batu hitam dosa? Itu intinya dari ajaran Islam. Kalau tidak berarti menyekutukan Allah. Dosa besar tidak bisa diampunikan. Makanya bertobatlah. Bertobat. Kenapa? Itu bukan ajaran Ibrahim. Suatu hitam bisa hapus dosa. Belum lagi kalau Gunung Cica dapat pahala. Waduh. Dan Itu dosa besar itu. Menyekutukan binatang Allah. ini diturunkan aja. Ini aduh. Enggak, bentar dulu diturunkan. Berry. Iya. Kenapa kamu Binatangnya harus diturunkan. di sterilin? Kejang-kejang Kamu gitu. kayak gitu, kejang-kejang. Enggak pernah tenang kayak Tuhanmu. Mana ajaran Nabi Ibrahim kemudian menggantung biji zakar di atas salib menebus dosa. Di mana ajaran nabi-nabi di dalam kitabnya Yahudi menggantung biji zakar di atas salib menghapus dosa. Kalau di kita Keluaran 29 nomor 14, Yosua 6 nomor 6, nomor 7, nebus dosa dengan cara mencium batu. Udah jelas itu ada. Nah, menghapus dosa dengan menggantung batu zakar, mana dalilnya? Mana ajarannya? Kolose 2 nomor 9, jelas batu zakarnya Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Yang menebus dosa Kristen, adalah batu zakarnya Yesus berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Nah, pertanyaannya, mana Nabi Abraham mengajarkan keturunannya menebus dosa dengan cara menggantung batu zakar di atas salib? Tidak ada. Begitu. Jadi pengikut jalan bengkok yang tadi itu, memang saya wanti-wanti jangan naikkan dia penghujat yang tidak ada ilmu, tidak ada gunanya. Aduh, Oten kira-kira ada nggak ya Oten yang nggak longor? KRK, si virus sableng, terus pengikut jalan bengkok, astaga naga di surga papa. Susah teman-teman ya, memahami logika dan nalar Oten ketika berdialog. Kalau nggak kabur-kaburan, kayak tadi manusia yang dianggap Tuhan, kan dia suka kabur-kaburan. Kalau nggak pakai otak. Aduh. Ngaku sekolah, ngaku S1, S2, S3, S-teler, tapi masih nyembah manusia. Terus pertanyaan Ferry tadi,
tentang batu zakar batu hajar aswad menghapus dosa. Jangankan batu hajar aswad, wudhu juga menghapus dosa. Host, sambil nunggu Oten naik, gue yang jelasin, jadi gue nggak nganggur jadi patung berhala, ntar gue disembah sama Oten. Silakan, tak tunggu. Ntar. Oke, buat open cam juga lah ya, Oke. biar kompak. Yang saya tuh penikmat debat.